Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asmi Elfriana Sinaga SPDGR, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 31 kelompok 4, tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas 85 di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Adapun latar belakang masalah yang penulis temukan di unit kerja, yaitu siswa kurang memahami materi pembelajaran, metode dan media pembelajaran yang kurang menarik, rendahnya minat belajar siswa. Hal ini mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Dapat kita lihat data pendukungnya, yaitu rendahnya nilai tugas siswa pada materi teks berita. Terlihat pada tabel dan diagram bagaimana nilai siswa, sehingga diperoleh persentase nilai tugas bahasa Indonesia siswa, yaitu 53% siswa tidak lulus KKM. Berikutnya, identifikasi isu. Ada 3 isu yang menonjol yang penulis temukan di unit kerja. Hal ini terlihat dalam analisis isu diagram fishbone berikut. Yang pertama yaitu rendahnya disiplin siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Penyebabnya bisa dilihat dari segi manusia, material, lingkungan maupun metode. Dari segi manusia bisa kita lihat salah satunya adalah guru kurang memperhatikan dan memotivasi siswa. Dari segi material, penyampaian atau peraturan tata tertib sekolah yang belum optimal. Dari segi metode, kurangnya pendekatan behavioristik terhadap siswa. Dari segi lingkungan, kondisi lingkungan pergaulan yang kurang baik. Selanjutnya, analisis isu diagram fishbone yang kedua. Rendahnya minat baca siswa kelas 85 di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Ada 4 penyebabnya. Dari segi manusia, guru kurang memperhatikan dan memotivasi siswa. Dan siswa tidak menyadari banyaknya manfaat yang diperoleh dengan membaca. Kemudian dari segi material, kurangnya sarana dan sumber bacaan yang belum bervariasi. Dari segi metode, kurangnya teknik motivasi siswa dalam membaca. Dan dari segi lingkungan, kondisi lingkungan sekolah maupun rumah yang belum mendukung. Sementara pada analisis isu diagram fishbone yang ketiga, rendahnya prestasi belajar siswa kelas 85 SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Dilihat dari segi manusia, guru kurang perhatikan dan motivasi siswa, siswa cenderung malas belajar. Dari segi material, penggunaan media yang belum optimal, keterbatasan sarana pendukung dan pembelajaran. Dari segi metode, penyampaian materi masih dengan metode konvensional atau ceramah. Dan dari segi lingkungan, yaitu lingkungan yang tidak kondusif. Selanjutnya, ketiga analisis isu tersebut dianalisis dengan menggunakan isu metode APKL, yaitu dilihat dari aktual, problematik, kelayakan dan layaknya isu tersebut. Dan ketiganya memenuhi syarat. Selanjutnya, dianalisis dengan analisis isu metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Kemudian, terlihat seperti pada tabel, diperoleh skala prioritas yang pertama ada pada rendahnya prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 85 SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Sehingga ditetapkan isu terpilih yaitu rendahnya prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 85 di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Berikut dampak isu terpilih bila tidak segera diselesaikan, yaitu 1. Pembelajaran akan monoton dan membosankan. 2. Siswa kesulitan dalam memahami pelajaran. 3. Prestasi belajar siswa menjadi rendah dan mengakibatkan nilai siswa di bawah KKM. 4. Tujuan pembelajaran tidak tercapai. Berikut adalah role model. Adapun role model yang penulis angkat yaitu Bapak Parulian Sijabat SPD sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Adapun alasan beliau dijadikan role model pada pelaksanaan rencana aktualisasi ini karena beliau adalah sosok pemimpin yang akuntabel, kompeten, berintegritas, dan profesional dalam menjalankan tupoksi tugasnya di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Berikut gagasan kreatif pemecah isu yang penulis angkat dari
core isu yang terpilih, yaitu meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 85 di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP revisi materi teks berita kelas 8. 2. Membuat media pembelajaran berupa PowerPoint yang menarik dilengkapi video pembelajaran. Yang ketiga, merancang lembar kerja peserta didik atau LKPD dan instrumen penilaian. 4. Melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran, yaitu dari siswa dan diri sendiri. Berikut ini adalah tabel relevansi rancangan kegiatan dengan nilai dasar ASN berakhlak. Ada 5 kegiatan tadi, dan sebelahnya ada nilai dasar PNS berakhlak, seperti contoh nomor 1 yaitu menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran. Berarti nilai dasarnya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan loyal. Demikian untuk kegiatan yang kedua, 3, 4, dan 5 masing-masing memiliki nilai dasar PNS berakhlak. Berikut relevansi rancangan kegiatan dengan Smart ASN dan Manajemen ASN. Dapat dilihat pada tabel bagaimana keterkaitan isu rendahnya prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 85 di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi dikaitkan dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dari segi manajemen ASN dan Smart ASN. Berikut ini adalah rencana aktualisasi. Ada 5 kegiatan, adapun kegiatan pertama yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP revisi materi teks berita kelas 8. Adapun tahapan kegiatannya ada 3, yaitu mengkonsultasikan konsep RPP kepada kepala sekolah sebagai mentor, menyusun RPP yang sesuai dengan kebutuhan siswa, meminta pengesahan RPP pada kepala sekolah sebagai mentor. Adapun output yang diperoleh yaitu tersusunnya RPP materi teks berita. Kemudian keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan yaitu dari segi akuntabel, loyal, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Kemudian dilihat dari sasaran dan tujuan organisasi, kegiatan ini sebagai kontribusi dalam mewujudkan salah satu tujuan atau misi di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, yakni meningkatkan layanan pendidikan dan mutu pembelajaran. Kemudian adapun penguatan nilai organisasi yaitu integritas, kreatif, inisiatif, terlibat aktif, dan pembelajar. Hal ini bisa kita lihat juga pada kegiatan kedua, yakni membuat media pembelajaran berupa PowerPoint yang menarik dilengkapi video pembelajaran. Terlihat juga jelas apa saja tahapan kegiatannya, output yang kita peroleh, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, serta sasaran dan tujuan organisasi, dan tidak lupa penguatan nilai organisasi. Hal yang sama terlihat pada layar yaitu kegiatan ketiga dalam merancang LKPD dan instrumen penilaian. Kemudian pada kegiatan keempat juga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Dan hal yang sama terlihat pada slide kegiatan kelima yaitu melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Terlihat jelas tahapan kegiatan, output, keterkaitan substansi mata pelatihan, tujuan dan sasaran organisasi, serta penguatan nilai organisasinya. Berikut ini adalah tabel jadwal kegiatan aktualisasi. Ada 5 kegiatan dari minggu pertama sampai minggu kelima. Demikian presentasi rancangan aktualisasi saya. Besar harapan saya, kegiatan ini dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Sekian dan terima kasih.